Salam sejahtera saudara-saudariku, berkat dalam. Saya ucapkan selamat berjumpa lagi di Tuhanlah Pertolonganku channel. Ya, mohon dibantu ya untuk subscribe dan share. Bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikut. Saudara-saudariku yang terkasih, tema kali ini kita akan melihat Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Waduh, akhirnya banyak muridnya yang meninggalkan Yesus toh. Nah, seperti apa murid-murid yang meninggalkan Yesus? Mari kita lihat berikut ini. Dalam Injil dikatakan ya, bab ini 660, Yohanes 660, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Ya, sesudah mendengar semuanya itu, apa yang didengar oleh para murid, yaitu mengenai roti hidup. Nah, roti hidup itu sesuatu yang bagi para murid pada waktu itu sebagai kata-kata yang keras, karena apa, juga membingungkan ya kan, bagi para murid bahwa Yesus adalah roti hidup. Nah, yang menjadi masalah, sanggup enggak untuk mendengar kata-kata seperti itu? Nah, di zaman ini pun sebenarnya juga sama ya. Ketika orang itu tadinya mau Katolik, masuk Katolik itu bersemangat ya, tetapi setelah lama-lama mendengarkan ajaran Katolik, waduh, seperti itu ya berat yuk kalau begitu, nggak jadi ikut. Nah, itu kalau belum jadi murid. Yang sudah jadi murid meninggalkan ya, mengenai roti hidup, mengenai Allah Tritunggal. Ya siapa toh yang bisa memahami Allah Tritunggal? Ya pasti sulit kalau hanya dengan mengandalkan pikiran kita. Karena apa? Pikiran kita ini level logika manusiawi, sedangkan Allah Tritunggal itu level logika ilahi, kok mau dibandingkan, ya sulit. Mengenai roti hidup, dalam Ekaristi kok Yesus hadir, sulit. Bunda Maria melahirkan dalam keadaan perawan, sulit dimengerti. Perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Ya, pernikahan Katolik tak terceraikan, wah, tambah lagi ajaran-ajaran yang lain ya. Nah, Yesus dalam hatinya tahu ya, murid-murid bersungut-sungut ya, kalau sudah menjadi Katolik dengan ajaran itu ya jangan bersungut-sungut toh. Sudah tahu toh, sejak saya itu baptis bayi. Nah itu sebelum baptis bayi dan setelah dewasa itu kan juga perjalanan untuk menginternalisasi iman. Makanya Yesus berkata kepada murid-murid. Ini murid-murid ini kemungkinan lebih dari sekedar 12 rasul, orang-orang yang sudah mulai ikut Yesus pada waktu. Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Ya, seperti ajaran-ajaran tadi yang saya sebutkan sebagai ajaran yang keras, ya mungkin bisa saja mengguncangkan iman. Nah, sudah ikut Yesus setelah beberapa tahun, loh, nah kok Gusti Allahnya orang Katolik itu 3, terus gimana toh ini? Bingung. Wah, apalagi masih ada ajaran sebagai orang Jawa ya toh, kejawen itu begini begitu dan seterusnya. Ya sudah, kalau gitu ya, Yesus ini tidak jelas ajarannya. Apakah imanmu goncang? Oh, sudah ada orang yang levelnya menjadi tokoh Katolik saja, kalau tidak menginternalisasi diri ya goncang kok imannya, goncang. Nggak mudah ikut Yesus. Nah, tetapi nyatanya ada miliaran orang yang ikut Yesus dan sangat menikmati berkat dari Yesus. Ya mungkin saudara-saudari yang mendengarkan ini adalah orang-orang yang menikmati berkat dari Yesus itu. Bersyukurlah. Karena apa? Yang lain goncang, saudara-saudari mendengar ini dengan tenang kok. Ya kan, syukur.
Nah, kenapa kita mengandalkan roh? Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Loh, sabda Yesus itu roh dan kehidupan loh. Ya, tetapi kalau memang orang yang nggak tahan, ya tetap nggak tahan. Meskipun itu adalah roh dan kehidupan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ya, kita akan melihat, ya, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Ya, maka bersyukurlah saudara-saudari itu dikaruniai oleh Bapa, sehingga bisa memahami, menikmati sabda Yesus yang adalah roh dan kehidupan. Ya, ketika sabda itu bagi orang-orang lain adalah kata-kata yang keras, wah, kata-kata ini sangat merepotkan, ajaran Katolik ribet, dan seterusnya. Silahkan kalau saudara-saudari tidak mau, tetapi ya, kita tidak akan menurunkan standar ajaran Yesus terus ikut ide orang-orang itu. Ya, kalau seperti itu yang diikuti bukan ajaran Yesus, ajarannya sendiri. Nggak masuk itu kalau bersama Yesus. Ya, maka meskipun banyak orang yang akhirnya menolak Yesus, tetapi kita lihat ada miliaran orang yang sangat menikmati berkat dari Yesus. Karena apa? Ya, Bapa mengaruniakan, menikmati sabda Yesus, menenangkan. Sabda Yesus mendamaikan. Sabda Yesus membuat hati tentram. Sabda Yesus membawa kesejahteraan. Sabda Yesus menenangkan hati. Dan mulai dari waktu itu murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Akhirnya saudara-saudari sangat disayangkan, ya, banyak dari murid yang sudah ikut Yesus akhirnya tidak tahan lagi, mengundurkan diri. Sudahlah, mau apa lagi kalau orang sudah kayak begini nih. Kita kadang-kadang berpikir, wah, banyak murid-murid yang mengundurkan diri itu siapa? Wah, itu loh, para artis itu ada yang ini meninggalkan Yesus. Nggak usah jauh-jauh kayak gitu, kan? Mungkin ternyata mereka ini yang mengundurkan diri tidak lagi mengikuti Yesus itu siapa? Ternyata mereka ini adalah teman-teman kita di masa kecil saat kita menjadi putra altar atau mesdinar. Waktu kecil sebagai mesdinar dia luar biasa tekun. Setiap hari misa menjadi mesdinar. Dan orang menjadi sangat kagum. Ini anak muda, masih muda, sudah rajin seperti itu. Akan menjadi apakah dia nanti? Seperti nubuat kepada Yohanes. Tetapi karena mungkin orang tuanya tidak peduli entah satu dua hal yang lain, atau karena mendengar perkataan Yesus yang keras, tiba-tiba setelah sedikit dewasa ia sudah tidak lagi ikut Yesus. Aduh, nangislah kalau kayak gini. Nangis ini kayak gini. Orang yang melihat harus mencucurkan air mata. Gak usah jauh-jauh lagi, mereka mungkin adalah orang-orang muda. Waktu dia itu ketua orang muda Katolik di lingkungan, di wilayah, bahkan di paroki. Itu dulu. Sekarang di mana dia? Sudah nggak jadi ikut Yesus lagi. Nah, kemana? Ya nggak tahu. Nangislah kalau begini. Aduh, sudah tidak ikut Yesus toh. Sudah meninggalkan Yesus toh. Kenapa seperti itu? Tidak tahu. Mungkin kita masih berpikir itu pun masih jauh, ya, orang di luar kita. Bisa saja yang menjadi murid-murid dan sudah tidak ikut Yesus lagi itu adalah saudara-saudara kita sendiri, saudara kandung. Loh, kaget kan kita? Iya ya. Adikku. Kakakku. Apakah kita harus menyingkirkan dia, menjauhi? Enggak lah.
Ya, sangat disayangkan ternyata itu adalah saudara-saudari kita sendiri. Kita doakan mereka itu. Ya, siapa tahu Yesus masih mau, kalau Yesus mau ya, tetapi apakah dia masih mau ditarik oleh Yesus? Ya, ikut Yesus lagi. Kita doakan untuk pertobatannya. Loh, ada loh orang yang sudah 30 tahun lebih tidak ikut Yesus, meninggalkan Yesus. Waktu mau meninggal minta di minyak suci. Saya tanya, berapa lama nggak ke gereja Bapak? Udah lama, 5 tahun lebih, 10 tahun lebih, 25 tahun. Itu Romo anak saya waktu itu masih kecil. Loh, sekarang anaknya sudah umurnya 30 tahun lebih. 31. Tiba-tiba waktu mau meninggal minta di minyak suci. Dan jangan menyepelekan saudara-saudari yang sudah cukup lama ikut Yesus, sudah 3/4 abad ikut Yesus, ada yang meninggalkan Yesus. Ada enggak seperti itu? Ada. Ya kan? Saya pernah punya kenalan seorang bapak umurnya 77, hampir 78 tahun. Istrinya juga masih hidup, umurnya 74 tahun. Siapa akan mengira akan meninggalkan Yesus kan? Wah, mereka hidupnya juga harmonis. Pada suatu hari istrinya itu meninggal di usia itu. Dan ternyata tidak sampai setahun kemudian, setelah 100 hari, bapak itu sudah menikah dengan seorang janda muda. Ya nggak apa-apa kalau itu. Ya, masalahnya yang sangat kita sayangkan, di usianya sudah hampir 78 tahun itu ia juga meninggalkan Yesus, menikah di luar gereja dan tidak lagi ikut Yesus. Nangislah kalau gini. Bayangin, sudah 3/4 abad dia ikut Yesus karena dia baptis bayi. Kok bisa meninggalkan Yesus di usia seperti itu? Ini kan seharusnya dia tinggal memetik buahnya. Kenapalah itu bisa terjadi? Tanyakan misteri yang seperti apa ini. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kita doakan mereka, tidak usah kita jauhi. Ya. Maka kata Yesus kepada ke-12 murid, ini 12 murid, apakah kamu tidak mau pergi juga? Nah, secara spesifik Yesus menantang murid-murid yang sangat dekat, yaitu 12. Kamu mau pergi juga enggak? Ya? Tuh, banyak orang yang tidak lagi ikut saya. Kamu mau pergi? Kalau memang mau, coba pikir, ikut saya itu apa? Dapat apa? Nah, apakah murid-murid lalu mau pergi? Ya, kita lihat di sini. Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Petrus mewakili murid-murid yang lain, 12 murid. Kenapa disebut mewakili? Kami. Kepada siapa? Loh, selama ini yang saya cari-cari, kami cari itu adalah Yesus. Dan sabda Yesus itu adalah sabda hidup dan kekal, yang kekal. Ya, Yesus sendiri kan pernah bersabda, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, yang dicari ini hidup yang kekal. Di mana ada dalam Yesus? Aku ini jalan kebenaran dan hidup. Lah kok orang yang sudah menemukan yang membuang-buang seenaknya seperti itu? Aduh, tragis sekali ini kehidupan seperti ini. Ya. Ayo, saudara-saudari yang sudah ikut Yesus, tidak mudah mempertahankan iman, jagalah iman saudara-saudari. Ya, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Ya, yang kudus dari Allah itu ya Yesus ini. Inilah yang dicari-cari. Ya, yang kita cari dalam kehidupan kan ini, yang kudus dari Allah. Nah, saudara-saudariku, mari kita mohon berkat Tuhan untuk perjuangan hidup kita. Ini ada berkatnya ya.
Oh ya, jangan lupa subscribe dan bagikan kepada teman-teman dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Ya, salam damai, Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam. Mari kita mohon berkat Tuhan. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.